Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rizkia Putri Maulida, Arya Azhari, Aslama Tazkia, Hanifah Nabil, Fasya Amelia, dan Najib Rizkon Mazaya ingin menjelaskan mengenai teori psikologi individual dari Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wina, Austria pada tahun 1870. Saat kecil, Adler menderita rakitis sehingga ia tidak bisa berjalan hingga usia 4 tahun. Karena masalah kesehatan di masa kecilnya, Adler bercita-cita untuk menjadi dokter. Ia menyelesaikan studinya pada bidang kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1895. Dan memulai karirnya sebagai dokter spesialis mata, lalu beralih ke praktik umum. Dalam perkembangan karirnya, Adler berubah arah ketertarikan untuk mempelajari psikiatri. Pada 1902, Freud mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok diskusi psikoanalitik. Adler memainkan peran kunci dalam pengembangan psikoanalisis. Pada tahun 1911, Adler mendirikan aliran baru yaitu individual psychology. Ia memandang bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri. Sejak kecil, orang yang bekerja untuk mengatasi inferioritas dengan menunjukkan keunggulannya kepada orang lain. Adler menyebutnya dengan berjuang untuk keunggulan. Ia juga percaya bahwa dinamika tersebut adalah kekuatan pendorong di belakang perilaku manusia, emosi, dan pikiran. Adler menyebut teori ini sebagai psikologi individual karena ia merasa setiap orang adalah unik dan tidak ada teori sebelumnya yang dapat diterapkan kepada semua orang. Teori psikologi individual Alfred Adler. Fictional final goal. Tujuan-tujuan di masa depan adalah fiktif karena dikarang tidak berdasarkan kenyataan. Tujuan-tujuan yang dibuat itu menjadi sebuah harapan yang mendorong manusia untuk mencapainya. Menurut teori ini, kepribadian dipengaruhi oleh tujuan akhir yang bersifat fiktif. Inferiority and superiority feeling. Inferiority feeling adalah perasaan tak berdaya dan rendah diri yang dimiliki manusia. Perasaan inferior ini dialami manusia sebagai akibat dari adanya perpindahan dari rahim ke dunia. Sedangkan superiority feeling adalah perasaan aman tanpa kekhawatiran dan kecemasan. Superiority ini merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh manusia. Social interest. Social interest berarti perhatian dan kepedulian yang berlangsung terus untuk kesejahteraan orang lain. Social interest menjadi dasar untuk mencapai perasaan superior dan mengatasi perasaan inferior. Style of life. Gaya hidup unik seseorang itu menentukan tingkah lakunya, yang juga dipengaruhi oleh ingatan pertama, bakat alamiah, dan lingkungan objektif. Style of life ini menentukan persepsi dan interpretasi terhadap realitas. The creative power of self, yakni memberi arti pada hidup dan menangani keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan, atau semacam mekanisme dalam mengatasi masalah diri. Karya-karya 1905, A Study of Organ Inferiority. 1912, The Neurotic Constitution. 1914, Healing and Education. 1922, The Practice and Theory of Individual Psychology.